Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol nih. Tapi ngobrol santai aja tentang satu benda yang mungkin sih kelihatannya biasa aja ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam atau gali lebih dalam, ternyata punya desain yang unik, filosofi dan makna, bahkan nilai estetika yang unik banget loh. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang bakal aku bahas? Yap, betul. Aku mau bahas sandal jogger dari Bali. Buat kalian yang pernah ke Bali nih ya, pasti udah familiar banget dong sama brand ini. Tapi buat yang belum pernah dengar, tenang. Aku bakal bahas bareng-bareng dari awal. Oke, let's go. Oke, pertama-tama mungkin kita akan bahas sandal jogger itu apa sih? Ya, itu adalah salah satu produk ikonik dari toko jogger di Bali yang dikenal dengan desain nyentrik, tulisan-tulisan jenaka atau lucu, dan filosofi lokal. Terus kalian tahu nggak sih siapa yang nyiptain itu? Ya, mungkin bisa kita kenal dengan Mr. Jogger, atau yang bisa disebut nama aslinya adalah Jos de Rizal, seorang pengusaha kreatif asal Bali yang menggabungkan unsur humor, lokalitas, dan nilai-nilai kehidupan dalam produknya. Terus sandal jogger ini mulai kapan sih populernya? Ya, populernya mulai sejak tahun 1990-an dan menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari Bali. Terus, gimana sih diproduksi dan dijualnya? Diproduksi dan dijualnya itu secara eksklusif di toko jogger yang ada di Bali, terutama di daerah Kuta dan Luwus. Dan ini juga tidak dijual online ya guys. Ini juga salah satu strategi untuk menjaga eksklusivitas dari produk tersebut. Terus, kenapa sih ini tidak bisa disebut dengan sandal saja? Ya, produk ini dibuat bukan sekedar buat dipakai atau sekedar buat alas kaki doang, tapi juga sebagai media komunikasi, budaya, dan nilai-nilai unik ala Bali yang penuh canda dan makna. Terus, bagaimana sih desainnya atau bahannya gimana? Dan apa sih yang menjadi ciri khas dari sandal tersebut? Ya, para desainer di sana itu memadukan desain lokal yang khas. Terus bahan-bahannya juga nyaman banget untuk dipakai di kaki. Dan yang membuat ada ciri khasnya yaitu adalah permainan kata-kata yang jenaka atau filosofis di kemasan. Sandal ini jadi lebih dari sekedar alas kaki. Nah, karena kita udah lihat beberapa desain dari sandal jogger, mungkin kesannya agak rame ya, banyak motif, tulisan, warna yang kontras, tapi disitulah keunikannya. Setiap sisi sandal sih punya cerita. Motifnya kayak apaan unsur visual khas Bali, bentuk-bentuk simetris, geometris, dan beberapa simbol lokal. Tulisannya seringkali lucu, nyeleneh, atau filosofis. Bikin kita mikir, sekaligus senyum dan ketawa. Terus untuk tulisan jogger yang besar itu yang membelah antara sandal kiri dan kanan, menurutku sih ngasih pesan tentang kebersamaan dan keseimbangan. Baru utuh nih kalau dua-duanya disatukan, sama kayak aku sama dia. Oke, next kita akan lanjut ke analisis sandal jogger secara subjektif. Yap, ini dia salah satu yang aku punya sandal jogger. Menurut aku pribadi, sandal jogger ini punya estetika yang sangat khas, yaitu mungkin dari warnanya dulu. Yang aku punya ini biru tua, memberikan kesan kalem dan tegas. Hitam melambangkan kekuatan, kontrasnya menarik mata tapi tetap harmonis. Terus untuk bentuk, mungkin huruf besar ini jogger, jadi baru terlihat utuh kalau sandalnya disatukan. Ini memberi pesan tentang keterhubungan. Ya, dan motif yang mengisi seluruh permukaan sandal ini membuat sandal ini tuh tampil penuh karakter.
Terus juga ada beberapa teks humor yang mungkin bisa disebut jogger itu kan dikenal dengan humor filosofis, dan ini bagian dari estetikanya, bukan cuma visual tapi juga pesan dan kepribadian yang disampaikan lewat produk sandal ini. Oke, sekarang kita akan kaitkan dengan beberapa teori estetika. Di sini aku mengambil Immanuel Kant, terus ada Gustav Wagner dan Theodor Adorno. Pertama, kita akan kaitkan dengan pendapat Immanuel Kant. Kalau kata Immanuel Kant, keindahan itu bisa dinikmati tanpa harus punya tujuan praktis. Nah, sandal jogger ini tidak dipakai hanya buat jalan atau alas kaki, tapi desain dan kata-katanya tuh bisa bikin kita nikmatin visualnya bahkan sebelum kita pakai. Kalau kata Wagner, hal-hal visual kayak simetri dan warna bisa ngaruh ke psikologi kita, dan itu sih menurut aku bener banget ya. Sandal ini kalau dilihat-lihat bisa bikin senyum sendiri, dan ada humor di dalamnya, jadi ada khas atau energi dari desain sandal ini. Dan kalau dari kacamata Adorno, sandal jogger ini bisa dibilang melawan arus. Ya, bisa dibilang yang di tengah budaya massal yang serba instan dan produksi secara besar-besaran. Tetapi produk-produk jogger tetap pegang prinsip lokal, bikin eksklusif dan punya ciri khas tersendiri. Anti mainstream banget ya pokoknya. Oke, di sini aku akan sedikit cerita alasan kenapa sih aku milih sandal ini untuk yang aku bahas sekarang. Jadi pertama kali beli itu ya sandal jogger ini itu waktu liburan studi tour SMA. Nah, terus waktu aku masuk ke Dogo Jogger itu rasanya tuh ya kayak masuk ke dunia yang penuh kata-kata lucu, nyeleneh, dan pokoknya kreatif banget deh. Nah, sandal ini jadi semacam simbol kenangan bagiku tentang studi tour waktu SMA dulu. Tentang teman, tentang tawa-tawa kecil. Terus juga waktu baca tulisan random di dinding jogger itu aku inget banget. Itu lucu banget. Makanya setiap kali ngeliat sandal ini rasanya tuh hangat dan nyaman aja. Jadi seakan-akan kita tuh gak akan lupa momen-momen dulu. Nah, semua udah dibahas kan. Jadi kesimpulannya buat aku sendiri, sandal jogger ini bukan cuma barang. Dia itu karya yang desainnya itu punya makna, bentuknya juga unik, yang tulisannya tuh bisa bikin mikir, atau setidaknya kita tuh bikin kita senyum atau ketawa. Nah, dari sisi estetika, sandal ini tuh ngajarin aku bahwa keindahan itu gak harus mahal, gak harus rumit, kadang cukup simpel, kreatif, yang penting punya identitas atau ciri khas yang kuat. Dan sandal jogger ini berhasil nunjukin itu semua lewat sepasang sandal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.